Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Mari kita bersahati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh merupakan kesukacitaan bagi kami di mana Tuhan masih mempercayakan waktu bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan Kau pakai dan urapi hamba-Mu dan juga memberkati jemaat yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya sungguh merupakan kasih karunia anugerah dari Tuhan semata-mata. Tidak perlu kita bayar, namun kita layak untuk menerimanya. Sesuatu yang tidak pantas kita terima, namun kita pantas untuk menerimanya. Tidakkah itu merupakan sebuah kesukacitaan bagi kita? Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9 mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, dalam merespon kasih karunia anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, seringkali kita meresponnya dengan iman yang keliru. Yang artinya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa kita hidup karena anugerah. Tetapi seringkali respon kita terhadap kasih karunia anugerah yang dipercayakan Tuhan dengan respon-respon yang keliru. Sebagai contoh, jemaat Galatia dalam konteks Nas kitab Galatia pasal yang kelima ini ingin mengatakan bahwa jemaat Galatia memiliki iman yang keliru. Mereka adalah orang-orang yang percaya awalnya kepada kasih karunia dan pegang kasih karunia itu. Namun pada pertengahan hidupnya mereka berbalik kepada pengajaran yang mengatakan bahwa kita diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 2 hingga ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengirimkan sebuah surat kepada jemaat Galatia. Tiada lain tujuannya untuk meneguhkan kembali iman jemaat Galatia supaya dapat berbalik kepada pengajaran kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang seperti apa yang harus kita pegang sebagai orang percaya dalam menanggapi kasih karunia Tuhan? Kitab Galatia pasal 5 ayat 1b mengatakan, yang saya bacakan untuk kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang artinya bahwa iman yang harus kita pegang dalam menanggapi kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita adalah iman yang berpegang teguh kepada kasih karunia. Bukanlah iman gampangan Bapak Ibu. Kita harus tetap berpegang teguh pada iman yang pertama-tama kita dapatkan, bahwa sebagai orang percaya, hidup yang karena anugerah Tuhan tetap kita responi dengan iman yang berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Ayat yang ke-1b selanjutnya mengatakan, jangan kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulangi, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang artinya bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita pernah jatuh, kita pernah melakukan dosa, tetapi jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jika engkau sudah menerima kasih karunia itu, jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan.
Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita hanya sekali, tetapi kita jatuh berulang-ulang kali. Tidak bisa dipungkiri, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa menolak apa yang namanya jatuh. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, kita percayai, melewati kitab Galatia ini hendak menegaskan kepada jemaat Galatia dan juga menegaskan kepada kita jemaat Tuhan masa kini bahwa iman percaya yang harus kita miliki di dalam Kristus kita responi dengan iman yang benar, tetap memegang teguh kepercayaan kita kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan dua, tetap atau jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan, yang artinya bahwa memang dalam ayat yang ke-13 dikatakan, saya baca, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudaraku, kita sudah menerima anugerah hidup kekal dari Kristus yang tidak perlu kita bayar. Namun hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, janganlah kembali kita lakukan dengan hidup yang tidak benar. Bapak Ibu, mungkin hari ini adalah hari di mana kita boleh mengambil kesempatan ini sebagai perenungan pribadi. Jika hidupmu penuh dengan dosa, maka kembalilah berbalik kepada Tuhan, karena Ia telah menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kita. Bukan hanya hidup untuk dunia ini, tetapi hidup lepas dari dosa dan maut. Itu yang dianugerahkan oleh Kristus bagi kita. Bapak Ibu, jika hari ini engkau memiliki masa lalu yang begitu buruk dan suram, ingatlah ketika engkau sudah mengenal kasih karunia itu, janganlah engkau berbalik kepada masa lalu yang begitu buruk. Karena hidupmu hidup karena anugerah Tuhan, dan kamu hidup untuk Tuhan dan bukan untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini juga kembali meneguhkan iman percaya kita, tetap berpegang teguh pada iman dan percaya kita kepada Kristus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh merupakan kesukacitaan Tuhan, di mana kami memiliki Engkau dalam hidup kami, yang telah menganugerahkan sukacita melewati anugerah keselamatan hidup kekal bagi kami yang mengenal Engkau. Kami tahu Tuhan, betapa buruknya hidup kami, hidup yang telah kami jalani ini. Kami seringkali jatuh ke jalan yang sama. Namun Tuhan, hari ini kami percaya bahwa iman yang harus kami pegang kepada Tuhan merupakan iman yang sungguh-sungguh mempercayakan Tuhan Yesus dalam hidup kami apapun yang terjadi. Tetap berpegang teguh, tidak goyah oleh keadaan apapun, dan tidak akan mau lagi jatuh ke lubang dan dosa-dosa yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.